Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mencoba menjawab pertanyaan atau menjelaskan soal-soal yang kelompok kami sudah temukan, yaitu yang mengenai yang pertama induksi matematika. Di sini atau induktif matematika. Di sini saya ada satu soal, contoh soal, yaitu yang pertama, buktikan bahwa jumlah n itu bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. Jadi kita akan membuktikan bahwa bilangan ganjil pertama adalah merupakan n kuadrat. Di sini saya akan tulis dulu bilangan ganjil pertamanya, yaitu yang merupakan deret ya. Jadi ditulis dulu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai seterusnya sampai ke rumus n kuadrat. Dari mana kita menulis 2n-1? Ini dari rumus ya, jadi udah termasuk ini. Terus kita akan mencoba menulis langkahnya, yaitu yang pertama kita tulis n sama dengan 1. Dari mana n sama dengan 1? N sama dengan 1 ini dari merupakan suku pertama. Ini berarti yang ini suku pertama. Kalau dimisahkan, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku seterusnya. Berarti kita tulis dulu ya, n1 atau suku pertama itu sama dengan 1. Jadi n sama dengan 1 itu kan tadi udah saya bahas, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Berarti suku pertama itu bernilaikan yang mana? Ya, yang ini ya, yang 1. Berarti suku pertama itu adalah 1. Hasilnya 1 kuadrat atau enggak sih? Iya, berarti hasilnya memang tetap 1 ya, karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Kita coba ke suku yang kedua. N sama dengan suku kedua. Suku kedua bernilai berapa sih? Nah, ini 3. Berarti 1 ditambah 3. Bener enggak sih 1 tambah 3 ini hasilnya 2 kuadrat? Bener sekali, soalnya kan 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Berarti sama dengan 4. Nah, ini sudah berhasil ya, ini pembuktiannya. Berarti sudah bisa bilangan ganjil pertama itu merupakan n kuadrat, karena sudah dijelaskan tadi langkah pertama, langkah kedua. Oke, berarti sudah terbukti ya langkah pertama itu bahwa bilangan ganjil pertama merupakan n kuadrat. Sekarang kita maju ke langkah yang kedua, itu dengan permisalan. Permisalan yaitu n sama dengan k. Kita tulis lagi ya ininya. N sama dengan k berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik seterusnya sampai ke 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Rumus ini dianggap benar. Berarti kalau misalkan rumus ini dianggap benar, berarti metode ini juga berlaku terhadap suku pertama, yaitu sama dengan n sama dengan k plus 1. Dari mana k plus 1? Dari suku pertama. Kita langsung masukkan aja ya rumus ini. Masukkan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan, tulis ya, yang ini 2k min 1. Terus tulis lagi 2k plus 1 min 1 sama dengan k tambah 1 kuadrat. Dari mana 2 dikali k tambah 1 min 1 ini? Yaitu dari rumus yang pertama tadi, yang k tambah 1, dari yang diketahuinya. Berarti kita permisalan sudah dimasukkan, berarti masuk ke tahap yang ke bawah ya. Jadi kan
dari sini sampai sini tuh hasilnya tuh tadi K kuadrat. Berarti kita tulis K kuadrat. Ditulis lagi yang ini dikebawahkan. Sama dengan yang K tambah 1 kuadrat itu dibuka kurungnya, jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Sekarang kita sederhanakan rumus yang atas, berarti K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan yang ini tidak perlu ya, karena sudah 2K ditambah 1. Nah, hasilnya terbukti ya, ini sudah benar, karena ini dua ruasnya itu sama. Berarti langkah pertama sudah terbukti, langkah pertama terbukti, kedua terbukti, ketiga itu terbukti. Berarti memang benar ya, bilangan ganjil pertama merupakan n kuadrat, karena di sini sudah diketahuinya sudah benar. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas mengenai deduksi matematika yang biasa disebut dengan deduktif matematika. Di sini kelompok kami juga sudah memiliki soal untuk diselesaikan, yaitu soalnya buktikan bahwa jika A, B, dan C itu memiliki bilangan cacah, di mana A kurang dari B berlaku A tambah C kurang dari B tambah C, dengan menggunakan pengenalan deduktif. Sekarang kita ketahui dulu ya cara untuk tahap awalnya itu bilangan cacah, di mana bilangan cacah itu yang dimulai dari angka 0. Berarti di sini bilangan cacah. Step awalnya bilangan cacah kita tulis 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dari langkah selanjutnya A kurang B. Nah, yang ini ya. A kurang B berlaku A tambah C kurang dari B tambah C. Tambah C kurang dari B tambah C. Untuk membuktikan statement tersebut ini, kita harus mencari dulu sifat-sifat penjumlahan yang ada di matematika. Kenapa yang ini tuh A itu kurang dari B? Kenapa? Berarti di antara kedua tersebut memiliki nilai penengah, yaitu bilangan asli. Jadi B sama dengan A tambah K. Apa K itu? Yaitu K itu bilangan asli. Bilangan asli. Untuk mengetahui statement yang ini tuh, kita tuh tadi sudah dijelaskan harus mengetahui dulu. Mengetahui sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama itu ada sifat persamaan. Di mana sifat persamaan ini A tambah K ditambah C itu sama dengan B tambah C. Kenapa disebut sifat persamaan? Karena memang hasilnya itu sama, seperti A tambah K ditambah C itu sama dengan B tambah C. Ya, jadi statement yang sifat persamaan ini memang dikatakan sama itu karena A tambah K itu dan tambah C itu sama dengan bilangan B tambah C. Yang kedua ada sifat asosiatif atau yang disebut sifat pengelompokan.
Seperti kita bisa dimasukkan ya, A ditambah K ditambah C sama dengan B tambah C. Terus yang ketiga ada sifat komutatif, yaitu sifat seperti A ditambah K ditambah C sama dengan B tambah C. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa A ditambah C kurang dari, jadi kita ditulis ya biar lebih ini. Jadi kita bisa tahu bahwa A ditambah C kurang dari B ditambah C. Kenapa? Karena si B ini B tambah C itu ada di tengah-tengah, dan huruf K yang ini hasilnya pasti akan lebih besar daripada B tambah C. Berarti sudah ini ya, berarti statement tersebut benar bahwa A kurang dari B ini sama dengan berlaku untuk A ditambah C kurang dari B tambah C.